Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Transaksi non tunai adalah sangat memudahkan dalam berbagai macam aktivitas transaksi kita. Dan ini juga masuk ke dalam berbagai macam ibadah yang bersifat maliyah. Contoh adalah kurban. Terkait dengan ini, ada satu pertanyaan. Sah atau tidak berkurban dengan cara membayar uang tunai atau membayar melalui transfer non tunai yang kemudian diterima oleh lembaga penyelenggara atau semacam kepanitiaan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati para ulama untuk mencermati dan juga untuk memahami yang terjadi dari masa ke masa. Nah, terkait pertanyaan ini, yang paling penting untuk kita renungkan dan kita fahami adalah referensi berikut ini. Di dalam kitab Ar-Riyadul Badi'ah, Ar-Riyadul Badi'ah disebutkan, la tasihhu, tidak sah, at-tadhiyatu, berkorban, illa bil an'ami, kecuali dengan menyembelih hewan ternak. Wahia, yang dimaksud hewan ternak itu apa? Al-ibilu, contoh adalah onta. Wal baqaru, contoh lagi adalah sapi, tentu yang serupa. Wal ghanamu, dan kambing. Kalau melihat dari sini, berarti berkorban dengan menyerahkan sejumlah uang tunai atau non tunai itu bukan menjadi persoalan utama. Yang menjadi persoalan utama adalah apakah uangnya itu diwujudkan menjadi hewan kurban ataukah dibagikan uang saja nilai utuh dari yang diserahkan. Jika yang diserahkan kepada mustahik adalah nilai hewan kurbannya, kita ambil contoh, saya berkorban seekor kambing. Berapa nilai? 3 juta rupiah. Maka saya serahkan kepada panitia atau lembaga pelaksana. Tunai atau tidak? Lalu kemudian si panitia berpikir, wah, kayaknya di sana berkorban, di sini berkorban, di situ juga berkorban. Dia mencoba berpikir dengan akalnya, namun akal-akalan. Berpikir dengan akalnya, tapi ini akal-akalan. Memang masuk akal, tapi ini akal-akalan. Dia berkata, kita tidak serahkan, kita tidak belikan kambing, tapi kita serahkan uangnya. Karena si fakir itu telah mendapatkan daging, maka nanti kita berikan uangnya sehingga buat beli beras, buat beli bumbu, juga buat beli pendampingnya yaitu sayurnya. Si fakir B juga demikian, sudah dapat dari masjid sana. Daripada numpuk daging, mending kita kasihkan uangnya saja. Tidak kasihkan dalam bentuk dibelikan kambing, disembelih dan dibagikan. Yang demikian ini tidak sah. Sekali lagi, praktek yang demikian tidak sah. Meskipun masuk akal, tapi itu akal-akalan, tidak menggunakan referensi syariah. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya korban itu ibadatun, satu ibadah tata'allaku yang erat sekali kaitannya bil hayawan, dengan hewan. Dengan hewan. Wah fakhtassat, bahkan ditentukan
bin na'ami, dengan binatang ternak. Dengan binatang ternak. Maka kalau yang terkumpul uangnya, si A 3 juta seekor kambing, si B 20 juta seekor sapi, lalu kemudian didistribusikan dalam bentuk uang senilai itu, tidak sah. Karena kurban itu ibadah yang terkait erat dengan hewan sekali lagi. Dengan hewan. Bahkan hewannya dikhususkan pada hewan ternak. Maka bagi kita yang membayar zakat, membayar kurban dengan online atau transfer harus jelas. Nanti dibelikan kambing, kambingnya seperti apa? Lihat. Oh, ini sudah saya belikan, Bu, clear. Oh, ini sudah saya belikan, Pak, sapinya, clear. Lalu kemudian disembelih dan didistribusikan. Kalau kita tahu bahwa prakteknya adalah dibagikan nilai uangnya, maka dari kita tidak sah. Sama saja dengan tidak berkorban. Adapun jadi apa? Ya jadi sodakoh. Kalau kita tidak tahu dan itu dilakukan serta-merta oleh panitia, maka panitia berkewajiban untuk mengganti hewan korban itu. Mengganti uang yang telah disebarkan itu, yang didistribusikan kepada mustahik, dengan hewan yang dibelikan. Itu kewajibannya. Tapi jika kita bayar tunai lalu dibelikan kambing, ini kambing ibu, dikasih dikalungin kertas, ada namanya Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B. Ditransfer, ya, lalu kemudian ditunjukkan, Ibu, Bapak, uang sudah saya terima sekian juta, ini sapi Bapak yang akan dikorbankan. Lalu disembelih dan didistribusikan dalam bentuk daging, sah hukumnya. Maka sekali lagi, perhatikan, kalau kita bayar tunai atau bayar non tunai, pastikan dibelikan hewan, bukan didistribusikan uangnya. Mungkin berpikir, kalau uang itu penyerahannya lebih mudah dan juga pendistribusiannya lebih mudah, orang lebih butuh terhadap uang. Sekali lagi, meski masuk akal, tapi itu akal-akalan. Yang jelas kurban itu adalah ibadah yang tata'allaku bil hayawan, ibadah yang khusus, yang erat kaitannya dengan hewan. Sama juga dengan akikoh. Akikoh uangnya saja diberikan. Saya punya anak laki-laki, 2 ekor kambing berarti nilainya 7 juta. Maka 7 juta saya bagikan kepada fakir miskin. Saya bagikan ke tetangga. Tidak sah. Karena akikoh itu ibadah yang terkait erat juga dengan hewan peliharaan. Dalam hal ini adalah kambing. Semoga kita lebih hati-hati dalam memilih lembaga mana dan panitia mana yang sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan akal dan nalar pikirannya yang bengkok. Apakah ada seperti yang saya sampaikan? Ada. Siapa? Jenengan lebih tahu daripada saya ketika melacak dan mencari informasinya. Yang jelas, pemikiran masuk akal tapi akal-akalan adalah bengkok. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dorongan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk semangat berkorban dan hati-hati dalam memilah dan memilih lembaga atau panitia yang kita amanahi untuk menerima dan membagikan korban kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.